Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmat kesehatan, yang dengan hal tersebut kita sampai sekarang masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau dan juga keluarga beliau serta orang-orang kaum muslimin yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Maka itu artinya adalah sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang dimuliakan oleh kaum muslimin, yaitu bulan Dzulhijjah, di mana bulan tersebut adalah bulan yang di dalamnya terletak banyak keutamaan, bulan yang di dalamnya terletak hari-hari di mana apabila seorang muslim beribadah di hari-hari tersebut, maka banyak sekali fadilah, keutamaan dan pahala yang akan diperolehnya. Dan bulan di mana di dalamnya terdapat Yaumul Id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari di mana amal kebaikan saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, walaupun jihad fi sabilillah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun jihad fi sabilillah. Maka keutamaan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu sangatlah utama. Bahkan jihad di jalan Allah tidak bisa menyaingi keutamaan di hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in." Kecuali apabila ada seseorang
700 orang mujahid pergi untuk berperang dan hanya 70 orang yang meninggal dan mati syahid. Dan begitu seterusnya. Maka kata para ulama, karena Allah memilih siapa yang paling ikhlas dalam menjalankan ibadah tersebut, dan apabila seorang mendapatkannya, maka seluruh dosanya akan dimaafkan dan dia dinikahkan oleh 70 bidadari surga. Kemudian dia akan masuk surga tanpa hisab. Dan tentu masih banyak fadilah yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Kemudian dalam hadis ini, seorang Rasulullah SAW hendak memberikan motivasi kepada para sahabat dan kaum muslimin agar untuk tidak menyia-nyiakan keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Bahkan perbandingannya itu seperti dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, jauh-jauh sebelum hari tersebut, mari kita bersama-sama ingatkan kaum muslimin untuk menggarisbawahi hari tersebut. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ila Allah al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Fa'aksiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amatlah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru, maka perbanyaklah pada saat tersebut tahlil, takbir dan tahmid. Maka hari-hari yang akan datang sebentar lagi, semoga Allah menyampaikan umur kita kepada hari-hari tersebut dan agar kita bisa beramal saleh pada hari-hari tersebut. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka ada amalan-amalan yang sangat ditekankan pada hari-hari tersebut. Dan puncak ibadah yang paling utama adalah ibadah haji. Ibadah haji merupakan amalan yang paling afdal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyul a'mali afdal?" Qal. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling afdal? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Imanun billahi wa rasulih." Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian para sahabat bertanya kembali, "Tsumma madza?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qal, dijawab oleh Nabi, "Jihadun fi sabilillah." Seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah. Kemudian tidak sampai situ. Para sahabat bertanya kembali, "Tsumma madza ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur. Kemudian ibadah haji itu apabila tidak bercampur dengan kesyirikan dan dosa, kemaksiatan, maka tentu balasannya oleh Allah adalah surga. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah." Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya melainkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah pernah menjelaskan terkait hadis tersebut yang dimaksud kalimat tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga, bahwasanya haji mabrur itu tidak cukup jika pelakunya hanya dihapuskan sebagai kesalahannya saja. Tidak cukup bahwasanya dihapuskan sebagian dosa-dosanya saja. Bahkan orang tersebut memang pantas untuk masuk surga. Kemudian haji adalah ibadah termasuk jihad fisabilillah. Bahwasanya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha pernah berkata, "Ya Rasulullah, nawal jihad afdal al-amal, afala nujahid?" Wahai Rasulullah, kami berpemahaman bahwasanya
jihad adalah amalan yang paling awal. Apakah kami para perempuan itu juga harus berjihad? Nabi SAW menjawab, la, lakinna afdalal jihad hajjun mabrur. Tidak, akan tetapi amalan yang paling utama adalah jihad, yang paling utama adalah haji yang mabrur. Kemudian haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man hajja lillah falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu." Barang siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu ia tidak berkata-kata senonoh, dia tidak berkata-kata yang kotor, dia menjaga mulutnya dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika ia dilahirkan oleh ibunya, alias dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga haji akan menghilangkan kefakiran dan akan menghilangkan dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wadh-dhunub kama yanfi al-qir khabath al-hadid wadh-dhahabi wal-fiddah wa laysa lil-hajjati al-mabrurati thawabun illa al-jannah." Maka ikutkanlah umrah kepada haji, dikarenakan keduanya akan bisa menghilangkan kemiskinan dan juga akan menghilangkan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, menghilangkan karat pada emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berhaji adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'aqahu." Orang yang sedang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah, itu semua adalah tamu-tamunya Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah SWT berikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka begitu luar biasa pahala dari berhaji. Dan kita memohon kepada Allah, semoga kita pun termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah SWT untuk menjadi tamunya di rumahnya. Dan semoga kita dapat mempersiapkan ibadah tersebut dengan kematangan, dengan fisik yang kuat, dan dengan rezeki yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita haji yang mabrur yang tidak ada balasan selain surganya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di antara keutamaan-keutamaan di bulan Dzulhijjah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an bil hijjah wa yawma Ashura wa thalathata ayyam min kulli shahrin wa awwal itsnain min asy-syahri wal khamis." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa berpuasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah, kemudian juga di hari Asyura, kemudian 3 hari pada setiap bulan, dan hari Senin pertama awal bulan serta hari Kamis. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan kita berpuasa pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, dan ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama. Kemudian di antara keutamaan di bulan Dzulhijjah, amalan yang bisa dilakukan pada bulan tersebut
puasa pada hari Arafah, yaitu tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah, maka aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun setelahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ketika ditanya tentang puasa hari Arafah, yukaffirus sanah al-madiyata wal baqiyata. Bahwasanya puasa Arafah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan puasa ini dikenal pula dengan nama puasa Arafah, karena pada tanggal tersebut orang yang sedang menjalankan haji berkumpul di Arafah untuk melakukan runtutan amalan yang wajib dikerjakan pada saat berhaji, yaitu ibadah wukuf. Dan pendapat jumhur ulama bahwasanya dosa-dosa yang dihapus dengan puasa Arafah ini yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka wajib baginya bertaubat. Dan pendapat mereka dikuatkan dengan perkataan mereka, yaitu karena puasa Arafah tidak lebih kuat dan lebih utama dari sholat wajib yang 5 waktu, dari sholat Jumat dan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal kaba'ir." Salat yang 5 waktu, salat Jumat sampai ke Jumat berikutnya, Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya, itu akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian para ulama berkata, jika ibadah-ibadah yang agung dan mulia tersebut yang termasuk dari rukun-rukun Islam tidak kuat untuk menghapuskan dosa-dosa besar, maka puasa Arafah yang sunnah ini lebih tidak bisa lagi. Maka inilah pendapat yang wajib. Kemudian di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah yaitu berkurban. Berkurban adalah sesuatu amalan yang dianjurkan, dan kurban adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha, yaitu berupa unta, sapi, kambing, dan yang dimaksudkan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan namun seseorang tersebut tidak berkurban, maka jangan mendekati masjid kami. Dan sebagian ulama berpendapat dengan dasar hadis tersebut bahwa hukum menyembelih binatang kurban bagi seseorang adalah wajib bagi yang mampu. Maka bagi seseorang yang dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sempatkanlah untuk bisa berkurban. Setidaknya